Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami ucapkan kepada Ibu Dr. Richa Mardianingrum MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Kimia Dasar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Farmasi B. Perkenalkan, nama saya Silmi Nurhasya Sarida dengan NIM 21040031. Nama saya Handayani dengan NIM 2104010051. Saya Salma Dwi Jureni Pasya dengan NIM 2104010042. Di sini kami akan memaparkan materi tentang wujud zat gas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Pertama ada pengertian wujud zat. Wujud zat merupakan bentuk-bentuk yang diambil oleh berbagai fase. Ada 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sifat-sifat zat padat dan zat cair yaitu sifat fisiknya berasal dari letak molekul-molekul yang kuat. Kedua faktor yang berdekatan jarak dari molekul-molekul dan gaya antar molekul ada hubungannya. Sifatnya berbentuk seperti bentuk volume dan kemampuan untuk mengalir, tegangan permukaan, dan kecepatan menguap dan dipengaruhi oleh berbagai gaya antar molekul. Sifat yang mudah dilihat dari zat gas, zat cair, dan zat padat adalah bagaimana perlakuannya apabila berpindah dari suatu wadah ke wadah yang lain. Gas seperti yang diketahui akan mengembang dan memenuhi seluruh wadah yang ditempatinya. Namun, cairan mempunyai volume yang tepat dan akan berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Selanjutnya yaitu pengertian gas. Gas adalah keadaan materi yang terdiri dari partikel-partikel yang tidak memiliki volume atau bentuk yang pasti. Gas memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat lemah, sehingga menyebabkan molekul-molekul dapat bergerak dengan cepat dan bebas. Sehingga gerakan fisiknya hampir tidak tergantung dari komposisi kimia lainnya. Bahkan gerakan dari gas tersebut dikendalikan oleh volume, suhu, tekanan, dan jumlah molnya. Yang selanjutnya yaitu sifat gas. Sifat gas dibedakan menjadi 2, yaitu sifat kesetimbangan dan sifat-sifat pengangkutan atau transportasi. Yang pertama itu sifat kesetimbangan. Berdasarkan sifat ini, bisa dikatakan bahwa suatu sistem yang berbeda dalam kesetimbangan tidak akan mengalami perubahan kecuali karena adanya beberapa perlakuan eksternal yang dilakukan di atasnya, misalnya menambahkan panas. Dalam sifat ini, perlakuan gas stabil dengan waktu dan tidak terdapat perubahan tanpa akan terjadi, meskipun molekul bergerak tanpa berhenti. Sebaliknya, sifat non-kesetimbangan menunjukkan bagaimana sistem merespon beberapa eksternal seperti pengenaan suhu atau perbedaan sisi tekanan. Sifat kesetimbangan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini yaitu merupakan materi yang bersifat makroscopis atau sifat dari besaran-besaran yang bisa diukur dengan alat ukur, misalnya pada suhu, tekanan, volume, dan mikroskopis, yaitu sifat dari besaran-besaran yang tidak dapat diukur secara langsung, misalnya kelajuan, energi kinetik, momentum, massa tiap partikel penyusun materi. Yang kedua yaitu energi dalam. Energi dalam atau E merupakan besaran energi kinetik atau energi yang ada dari tumbukan-tumbukan antar molekul. Sebanyak partikel gas yang terdapat di dalam ruangan, masing-masing molekul gas bergerak dalam ruangan 3 dimensi. Dari gravitasi ini berkontribusi RT per mol energi dalam. Yang kedua yaitu sifat transportasi atau pengangkutan. Sifat transportasi atau pengangkutan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu viskositas. Viskositas dapat didefinisikan sebagai gaya gesekan antar lapisan-lapisan yang bersisian pada fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak suatu melewati lainnya. Viskositas terdapat pada zat cair maupun zat gas. Sebagai contohnya yaitu air mempunyai viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan madu. Yang kedua yaitu konduktivitas panas. Apabila konduksi panas, perbedaan arti suhu dipertahankan di sebuah aliran fluida melalui fluida akan menghasilkan energi. Yang ketiga yaitu difusi. Difusi gas merupakan proses di mana partikel-partikel gas suatu menyebar ke seluruh gas lain oleh gerak molekul. Sebagai contoh, ketika kita membuka botol parfum, baunya bisa sangat tercium di seberang ruangan. Hal ini tersebut disebabkan karena sebagian partikel aroma arus keluar dari botol. Molekul-molekul gas di udara berbenturan dengan partikel dan secara bertahap mendistribusikan mereka di seluruh udara.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis gas. Jenis-jenis gas dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu gas monoatomik. Gas monoatomik ini di dalamnya hanya bergerak translasi, tidak ada struktur di akhir dalam teori kinetik. Yang kedua yaitu gas diatomik. Gas diatomik ini yaitu setiap molekul berbentuk dumbbell yang mana 2 bola disambung oleh sebuah tongkat. Molekul yang demikian mampu berotasi terhadap salah satu dari 3 sumbu paling tegak lurus ini. Namun inersia rotasi terhadap sumbu-sumbu yang tegak lurus pada tongkat lebih banyak untuk diperhatikan. Yang ketiga yaitu gas poliatomik. Gas poliatomik ini setiap molekulnya mempunyai 3 atau lebih atom yang disambung secara bersamaan oleh tongkat dalam model sehingga mampu berotasi terhadap salah satu dari 3 sumbu paling tegak lurus. Gas poliatomik ini mempunyai gerak rotasi dan translasi. Yang selanjutnya yaitu ciri atau karakteristik gas. Yang pertama, partikel-partikel gas secara luas terpisah satu sama lain dan akibatnya memiliki ikatan antar molekul yang lebih lemah daripada cairan atau padatan. Gaya antar molekul ini dihasilkan dari interaksi elektrostatik antara partikel gas. Kedua, daerah bermuatan serupa dari partikel gas yang berbeda menolak, sementara daerah yang bermuatan berbeda dari partikel gas yang berbeda menarik satu sama lain. Gas yang mengandung ion bermuatan permanen dikenal sebagai plasma. Yang ketiga, senyawa gas memiliki ikatan kovalen polar yang mengandung ketidakseimbangan muatan permanen, sehingga mengalami gaya antar molekul yang relatif kuat. Transient, yaitu muatan yang diindikasi secara acak ada pada ikatan molekul kovalen nonpolar dan interaksi elektrostatik yang disebabkan oleh mereka disebut sebagai gaya van der Waals. Keempat, interaksi gaya antar molekul ini bervariasi dalam suatu zat yang menentukan banyak sifat fisik yang unik untuk setiap gas. Perbandingan titik didih untuk senyawa yang dibentuk oleh ikatan ionik dan kovalen membawa kita pada kesimpulan ini. Yang selanjutnya yaitu salah satu contoh senyawa dari wujud zat gas, yaitu senyawa amonia. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3, yang merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Gas amonia itu sendiri adalah gas yang tidak berwarna dan bau menyengat. Biasanya amonia berasal dari aktivitas mikroba, industri amonia, pengolahan limbah, dan pengolahan batu bara. Amonia di atmosfer akan bereaksi dengan nitrat dan sulfat, sehingga terbentuk garam amonium yang bersifat korosif. Amonia atau NH3 dan garam-garamnya merupakan senyawa yang bersifat mudah larut dalam air. Ion amonium merupakan transisi dari amonia. Selain terdapat dalam bentuk gas amonia, juga dapat berbentuk kompleks dengan beberapa ion logam. Amonia banyak digunakan dalam proses produksi urea, industri bahan kimia, serta industri bubur dan kertas. Amonia merupakan senyawa anorganik yang diperlukan sebagai sumber energi dalam proses nitrifikasi bakteri aerobik. Pada air, amonia berada dalam 2 bentuk, yaitu amonia tidak terionisasi dan amonia terionisasi. Amonia yang tidak terionisasi bersifat racun dan akan mengganggu syaraf pada ikan, sedangkan amonia yang terionisasi memiliki kadar racun yang rendah. Daya racun amonia dalam air akan meningkat saat kelarutan oksigen rendah. Keberadaan materi pengurai saat berpengaruh terhadap persediaan oksigen yang secara alami terlarut dalam air. Kegiatan mikrobiologi dapat merubah keseimbangan nitrit-nitrit amonia, merupakan kadar fenol dan BOD atau mereduksi sulfat menjadi sulfit. Amonia yang terlalu lama disimpan pada suhu kamar dan tidak segera diperiksa atau dilewatkan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan dan menimbulkan bau yang sangat menyengat atau tajam karena berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa kimia, sehingga akan menyebabkan pencemaran air.
Adapun ciri dari amonia itu sendiri yaitu yang pertama, amonia merupakan gas tidak berwarna namun berbau sangat menyengat. Kedua, sangat mudah larut dalam air. Dalam keadaan standar, 1 liter air mampu melarutkan 1180 liter amonia. Ketiga, amonia mudah mencair. Amonia cair membeku pada suhu min 78 derajat Celcius, menjadi cairan atau kondisi normal pada temperatur 30-40 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu min 33 derajat Celcius. Amonia simpan di dalam tangki berkisar pada tekanan 15-20 atmosfer dan temperatur terbaik pada suhu 30-40 derajat Celcius. Keempat, amonia bersifat korosif pada tembaga dan timah. Kelima, amonia digunakan sebagai bahan alat kecantikan seperti bahan campuran pada cat rambut dan untuk meluruskan rambut. Yang selanjutnya yaitu sifat fisika amonia. Amonia dalam suhu kamar berwujud gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang sangat menyengat, dan mempunyai rasa seperti logam alkali atau sabun. Ketika dihirup, bisa membuat air mata mengalir, lebih ringan dari udara sehingga akan bergerak ke atas pada keadaan normal. Gas ini sering jatuh ke bawah dan terakumulasi bersama air hujan. Amonia larut dalam air. Perbandingannya, 1 liter air berbanding dengan 1.300 liter volume gas amonia. Karena kelarutannya dalam air sangat tinggi, gas ini jarang dijumpai di atas permukaan air. Gas amonia dapat dengan mudah diubah wujudnya ke cair dengan mengkondisikannya pada tekanan 8 sampai dengan 10 atmosfer. Gas amonia mendidih pada suhu 239 derajat Kelvin atau min 35 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Jika sebelumnya telah disampaikan bagaimana sifat fisika amonia, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sifat kimia amonia. Sifat kimia amonia. Yang pertama, mempunyai rumus molekul NH3, bentuk piramida atau trigonal molekulnya segitiga piramida, hibridisasi sp, dan dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul amonia. Yang kedua, cukup stabil, tetapi dapat terurai menjadi gas nitrogen dan hidrogen jika dipanaskan dengan katalis. Yang ketiga, mudah terbakar di udara. Dan yang keempat, larut dalam air membentuk basalma. Seperti yang telah dinampakkan dalam PowerPoint di samping mengenai beberapa reaksi amonia dan produk yang dihasilkannya. Yang pertama, reaksi dengan logam. Amonia akan teroksidasi ketika direaksikan dengan oksida logam pada suhu tinggi, nampak seperti reaksi oksida dari tembaga dan oksida plumbum dengan amonia. Yang kedua, reaksi dengan halogen. Amonia bereaksi dengan halogen dan menghasilkan produk yang berbeda-beda, tergantung dari jenis halogen yang direaksikan. Yang ketiga, klor. Ketika amonium direaksikan dengan klorin terbatas akan menghasilkan amonium klorida, dan jika direaksikan dengan klorin berlebihan akan menghasilkan nitrogen triklorida. Yang keempat, bromin. Reaksi amonia dengan bromin akan menghasilkan amonium bromida dan gas nitrogen. Selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai manfaat amonia di bidang farmasi. Manfaat dalam farmasi ini yaitu yang pertama sebagai sulfonamid, yaitu golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang kedua, menekan pertumbuhan bakteri yang memerlukan V-aminobenzoic acid atau VABA. Yang ketiga, untuk biosintesis asam folat. Yang keempat, anti malaria. Yang kelima, vitamin seperti vitamin B atau nisotinamid atau niacinamid. Dan yang terakhir sebagai tiamin. Teman-teman, apakah kalian tahu amonia yang secara alami hadir di lingkungan sekitar dihasilkan dari sisa bahan organik di tanah loh, seperti tumbuhan, bangkai, dan kotoran hewan yang diurai oleh bakteri. Tubuh manusia juga memproduksi porsi amonia alaminya sendiri setiap kali mencerna makanan. Ketika sistem pencernaan memecah protein makanan, terbentuklah amonia yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut untuk menjadi urea.
Urea merupakan komponen organik terbanyak di dalam urin. Itulah salah satu alasan mengapa amonia memiliki ciri khas berupa bau yang cukup menyengat. Namun, di balik manfaatnya dan keberadaannya yang melimpah di alam, amonia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Mari kita bahas kekurangan dan kelebihan amonia. Kelebihan, walaupun punya bau busuk menyengat yang notabene tidak disukai oleh manusia, ternyata amonia punya banyak manfaat yang sangat penting. Berikut di antaranya. Yang pertama, amonia sangat mudah terlarut dalam air menjadi sebuah larutan, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembersih, baik itu pembersih alat masak maupun alat-alat rumah tangga. Yang kedua, amonia yakni bahan utama dalam pembuatan rayon dan urea. Yang ketiga, zat ini juga digunakan dalam pembuatan pupuk seperti pupuk urea, amonium nitrat, amonium sulfat, dan sebagainya. Yang keempat, di bidang industri furnitur, amonia digunakan sebagai bahan pembersih furnitur dan juga pembersih permukaan kaca. Yang kelima, biasanya dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan asam nitrat melalui proses Ostwald. Dan yang keenam, dalam proses sulfai memerlukan amonia untuk menghasilkan natrium karbonat. Yang selanjutnya, kekurangan amonia. Sama dengan zat kimia lain, resiko kesehatan amonia terutama paling berbahaya jika kita menerima paparan dalam jumlah yang berlebihan, baik itu sekaligus banyak dalam satu waktu maupun sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan. Seperti bahaya HCl bagi lingkungan, gas amonia yang berlebihan terdapat di alam akan berbahaya. Batas seharusnya gas ini di udara adalah sekitar min 2% sampai 0,3%. Gas amonia yang melebihi ambang batas tersebut akan berdampak. Yang pertama, memungkinkan terjadinya ledakan jika amonia bercampur dengan udara dalam jumlah sekitar 13,27%. Gas amonia termasuk bahan kimia eksplosif. Yang kedua, bersifat korosif saat mengenai logam, tembaga, dan aluminium. Yang ketiga, pada kulit akan melepuh, menyebabkan iritasi mata dan sesak pernapasan. Dampak amonia yang tidak segera diatasi akan menyebabkan kematian. Namun teman-teman jangan khawatir, ada beberapa cara untuk menangani bahaya amonia. Meskipun gas amonia memiliki manfaat yang cukup besar, bahayanya sangat signifikan jika tidak dikelola dengan baik dan diatasi segera saat terhirup dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, gas amonia harus ditangani antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak menampung gas amonia dalam ruangan, apalagi dengan suhu kamar. Yang kedua, menggunakan pelindung bagi pekerja yang berhubungan dengan gas amonia. Yang ketiga, pengolahan limbah mikrobiologi dengan tepat sehingga tidak menghasilkan amonia. Yang keempat, pemanasan amonia yang tidak diperlukan. Dan yang kelima, filterisasi pada proses penjernihan air secara kimia jika disinyalir terdapat kandungan amonia berlebihan pada air. Jangan lupa, jika terhirup gas amonia, segeralah keluar dan menghirup udara segar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.